Shalom. Selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Sekali lagi, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacanya untuk saudara-saudari sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Lalu jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi saya sapa salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Sebelum kita belajar bersama-sama merenungkan mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Joy Cantika Sarira. Jadi saya berasal dari Kota Manado di Sulawesi Utara. Dan di sini sebagai mahasiswa praktik khotbah homiletika dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Wahyu, segenap majelis, dan seluruh jemaat yang terkasih yang bisa menerima kami untuk berpraktik di tempat ini. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu beritakan Injil yang memerdekakan. Mungkin bisa next slide, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin saat ini kita sering menyaksikan, sering mendengarkan banyak orang yang menyuarakan kerinduan mereka untuk hidup dalam kemerdekaan. Dan hal ini sering dinyatakan dalam berbagai bentuk yang ada dalam layar, beberapa bentuk perwujudan dari upaya untuk memperoleh kemerdekaan. Ada demonstrasi, ada unjuk rasa, bahkan melalui perang agar memperoleh kehidupan yang merdeka. Pada 78 tahun yang lalu, bangsa kita, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan para pahlawan, baik itu di medan perang maupun diskusi-diskusi dengan penjajah atau yang menguasai bangsa kita. Selain itu, ada juga seorang tokoh. Dia tokoh pahlawan wanita yang ikut serta mewujudkan kemerdekaan. Ya. Selanjutnya, Kak. Nah, apakah ada yang pernah atau mengenal
Beliau adalah Raden Ayu Adipati Kartini. Kita kenal dengan R.A. Kartini. Beliau sebagai salah satu tokoh wanita yang memperjuangkan hak-hak dari para kaum perempuan, para kaum ibu-ibu, nona-nona, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan salah satu gagasannya yang terkenal adalah tentang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang kita bisa merasakan sebagai perempuan, sebagai kaum wanita bisa menempuh pendidikan sama seperti laki-laki. Tidak ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, dan itu juga salah satu upaya dari tokoh di belakang saya ini, tokoh yang ada di layar, yaitu Raden Ayu Adipati Kartini. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kemerdekaan, apa yang berada di pikiran, di benak kita tentang kemerdekaan? Secara sederhana, mungkin kemerdekaan bisa saya katakan sebagai sebuah kebebasan dari penindasan, dari penguasaan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan berarti memperoleh kebebasan yang seutuhnya, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan. Tokoh-tokoh tadi, para pejuang pahlawan kita, R.A. Kartini salah satunya, juga para pahlawan yang telah berjasa membawa kemerdekaan. Mereka membawa rakyat Indonesia dan kaum perempuan, kaum wanita menuju pada kehidupan yang merdeka. Begitu juga dengan Allah kita, yang dengan inisiatifnya turun ke dalam dunia melalui putranya untuk memerdekakan, untuk membebaskan kita semua manusia dari penindasan dosa. Dan pada saat ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat apakah isi kebenaran yang memerdekakan dalam firman Tuhan ini, dan bagaimana Injil yang memerdekakan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melihat Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, di mana Yesus berkata-kata tentang kebenaran Injil yang memerdekakan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes pada zaman Bapak Gereja yang pada abad kedua, yaitu Irenaeus, meyakini bahwa Injil ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang bernama Yohanes bin Zebedeus. Dan jika kita membaca secara keseluruhan dari kitab Injil ini, berisi tentang pengajaran mengenai kemesiasan Yesus sebagai anak Allah. Dan ini sangat terbukti juga pada pembacaan kita di pagi hari ini, pasal 8, yang memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang menentukan kebebasan bagi kita semua. Lantas, bagaimana Injil membawa kemerdekaan bagi kita? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Melalui iman kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Dalam memberitakan Injil yang memerdekakan kepada orang-orang Yahudi, jadi konteks teks pada saat ini yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang banyak, pada ayat yang 30 dan 22, Yesus berulang-ulang kali menekankan bahwa keadaan manusia yang akan mati karena dosanya. Sebelum lebih jauh, apa yang dimaksud dengan dosa? Secara sederhana dapat saya katakan, dosa adalah kegagalan kita manusia, kegagalan saya sebagai manusia, kegagalan kita semua sebagai manusia untuk memenuhi
sesat seperti domba karena memilih jalan kita sendiri dan meninggalkan jalan Tuhan. Untuk itu, pertanyaan, bagaimanakah supaya manusia dapat dibebaskan dari penindasan dosa? Kita perhatikan ayat yang ke-30 sampai 31. Tuhan Yesus memanggil manusia untuk percaya dan beriman kepadanya. Dan bagaimana percaya yang harus kita miliki? Saat saya membaca kitab ini, saya menemukan ada kata dalam bahasa Yunani yaitu episteusan. Artinya kepercayaan yang tidak selalu menuju kepada iman yang sejati. Berarti dengan kata lain, percaya namun tidak sungguh-sungguh, setengah percaya. Jadi di dalam ayat ini bertuliskan banyak orang percaya kepadanya, ayat 30. Ternyata percaya yang mereka miliki adalah percaya setengah-setengah, tidak sepenuhnya percaya. Untuk itu Yesus kembali meneguhkan orang-orang Yahudi pada waktu itu dan menawarkan jalan keluar melalui iman padanya. Yang dimaksud oleh Tuhan bukan sekedar percaya secara intelektual, mengaku percaya saja, tetapi iman yang mengarah pada perubahan hidup. Dan ini akan terwujud melalui komitmen kita dengan terus belajar dan taat pada firman Tuhan. Ayat yang ke-31 dan 32. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengatakan kita harus tetap berada di dalam firman? Karena di dalam firman ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ingat Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak akan menyelamatkan kita karena latar belakang kita, karena apa yang kita buat, karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi kita diselamatkan, kita dibenarkan karena kita berada di dalam firman. Bukan pada ayat 33, bukan seperti orang-orang Yahudi yang mereka menganggap dirinya sebagai keturunan Abraham, sehingga mereka merasa toh saya keturunan Abraham, tidak perlu lagi untuk mengikuti apa yang dikatakan Yesus untuk menggapai kemerdekaan, untuk memperoleh kebenaran. Saya sejak lahir sudah menjadi keturunan Abraham dan saya telah dibenarkan. Padahal itu adalah pemahaman yang keliru. Garis keturunan dari siapapun tidak dapat membenarkan kita manusia. Seperti tadi yang saya katakan, kita menjadi benar karena tetap di dalam firman. Ya, kalau versi duniawi mungkin bisa saja ya, kita masuk dalam sebuah perusahaan melalui satu nama, atau kita mendapatkan pekerjaan karena kolega kita, karena keluarga kita, dan istilahnya sekarang mungkin karena ada orang dalam. Tetapi di sini kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi di dunia, melainkan berbicara tentang kuasa Allah. Dan semakin kita memahami bahwa cara Allah ini sangat berbeda dengan cara dunia. Lalu yang kedua, bagaimana Injil memerdekakan kita? Yaitu melalui pembaharuan hidup. Setelah kita percaya, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Injil yang memerdekakan, tidak hanya sampai di situ saja. Untuk mendapatkan kemerdekaan yang sempurna, manusia kita semua harus menjadi muridnya. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi menjadi muridnya, mengikuti jalannya. Karena seperti sabda Tuhan Yesus yang berbunyi demikian, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Makanya dengan menempuh jalan menjadi murid Kristus, kita akan terus mendalami, kita akan menghayati
Dan dari pendalaman, penghayatan mengenai Injil itu kita akan menemukan kebenaran yang sesuai dengan patokan Injil. Dan disinilah Bapak Ibu kuasa Injil yang memerdekakan itu bekerja, di mana kita akan membuat kehidupan Yesus Kristus menjadi kehidupan kita sendiri. Kita akan meneladani, otomatis meneladani ya, perbuatan, tingkah laku, perkataan dari Yesus, karena Dia telah menjadi guru kita. Kita akan mengikuti Dia sebagai seorang pemberita Injil. Ingat bahwa Injil bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi tentang pembaharuan hidup dengan menjadi murid Yesus Kristus. Kita akan diubah menjadi ciptaan baru, menerima pikiran, hati, dan bahkan karakter yang baru yang sesuai dan selaras dengan kehendak Allah. Melalui apa? Melalui jalan menjadi murid Kristus. Jemaat yang terkasih, ada seorang tokoh yang mengatakan, sejatinya kemerdekaan itu erat dengan pengalaman dicintai dan mencintai Tuhan, di mana tidak ada lagi keraguan dan hanya ada harapan. Mungkin istilah ini sangat penting, perkataan ini sangat penting kita ingat terus, karena untuk menjadi murid Kristus itu tidak selalu identik dengan ketakutan, tidak selalu identik dengan kesengsaraan, tetapi Injil yang kita bawa akan membawakan sukacita, akan membawakan kebebasan yang sejati. Mungkin bisa lanjut ya. Sebagai umat Kristen, panggilan kita adalah untuk memberitakan Injil yang memerdekakan kepada setiap orang. Kita harus menjadi saksi hidup akan kebenaran Kristus dan menyebarkan pesan dan kebebasan bagi mereka yang telah terhilang. Ya, mungkin bisa lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu, kita sedang berada di bulan kelima ya, bulan Mei, dan sesuai dengan kalender Sinode GKMI, bulan ini adalah bulan misi. Misi berasal dari bahasa Inggris yaitu mission, dan kata Yunaninya missio. Artinya sama, yaitu tugas perutusan. Dan di dalam bulan misi ini, sepanjang bulan Mei, sebagai warga gereja, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita. Yang pertama, lanjutkan. Yang pertama, memberitakan Injil sebagai tanggung jawab umat percaya. Jadi, Injil yang memerdekakan adalah tanggung jawab umat percaya untuk diberitakan kepada seluruh bangsa. Bukan hanya tugas pendeta saja yang berdiri di mimbar, bukan hanya para majelis, tetapi ini adalah tugas kita semua, tugas saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang sudah percaya dan menjadi murid Kristus. Mungkin kita berpikir, oh, pekabaran Injil ini, memberitakan Injil ya susah-susah, paling hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan saja. Tetapi sebenarnya ini dapat kita lakukan di setiap kehidupan kita. Secara sederhana, misalnya di dalam pekerjaan, Bapak Ibu sedang di dalam pekerjaan di kantor, kita dapat memberitakan Injil yang memerdekakan ini melalui hal-hal yang sederhana, seperti mencerminkan kasih kepada sesama kita, seperti mencerminkan kerendahan hati bagi setiap orang. Karena kita telah menjadi murid dari Yesus Kristus tadi, kita telah melalui jalan pemuridan. Lalu yang kedua, di bulan misi ini kita diajak untuk mengabarkan Injil dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi
bisa menerapkan kejujuran saat melakukan ujian atau membuat tugas dan lain sebagainya. Untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja, sementara di dalam pekerjaan mungkin ada tawaran-tawaran bisnis yang sangat menggiurkan, yang menawarkan omset atau penghasilan yang begitu banyak. Tetapi jika kita lihat, oh syarat-syaratnya ini, ketentuan-ketentuannya atau proses berlakunya bisnis ini mungkin agak sedikit keliru cara-caranya, syarat-syaratnya dari apa yang kita ketahui melalui kebenaran firman. Nah, dengan sikap untuk menghindari hal-hal tersebut melalui integritas kita sudah menjadi pelaku pemberita dari Injil itu, hal-hal sederhana seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemberitaan Injil tidak sekedar mengajak seseorang untuk percaya. Poin yang pertama tadi bukan sekedar percaya, tetapi mengajak, menuntun orang yang sudah kita ajak untuk percaya menjadi murid Kristus, sehingga orang tersebut sungguh-sungguh menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan dengan menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan, orang akan mengalami pertobatan, lalu berlanjut dengan pengudusan. Dan hal ini sangat banyak bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam keluarga kita bisa mengajak suami, istri, anak-anak untuk berdoa bersama. Kita bisa mengajak keluarga kita, rekan kerabat kita untuk membaca firman Tuhan. Selain itu, mungkin ada juga rekan-rekan atau sahabat kita yang sudah jarang kelihatan di ibadah-ibadah kategorial. Kita bisa mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah kategorial. Kalau Om Opa di kategorial lansia, ada kategorial juga kaum ibu, kaum bapak, dan untuk para pemuda mungkin di youth kita bisa mengajak rekan-rekan, sahabat-sahabat yang belum mengikuti, percaya, bahkan menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama bukan sekedar menjadi penerima saja, penerima Injil saja. Kita tidak hanya menjadi penerima, tetapi kita juga sebagai pelaku, sebagai penyebar Injil yang memerdekakan. Baik dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, bahkan dalam kasih kita. Biarkan dunia melihat cahaya Kristus yang memerdekakan. Bersama-sama kita dapat menjadi alat dan tangan Tuhan untuk